Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam acara Brendo. Obrolan kita pada kesempatan ini adalah obrolan perkara dunia akhirat dengan tema sukses di dunia dan sukses di akhirat. Baik, Tan. Jadi tadi Ustaz sudah mengatakan di Al-Quran itu disebutkan jangan seperti yang pernah Allah sebutkan, ada orang yang cuma minta sukses di dunia, tetapi hendaklah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi saya teringat ini, kadang ada orang-orang tua kita dulu, mungkin apa istilahnya, mungkin dia kurang memahami atau seperti apa. Kadang dia ada mengatakan, biarlah cung kami saru di dunia, tetapi yang penting kami nanti bahagia di akhirat. Ini bagaimana pandang Ustaz konsep seperti ini? Ya ini baiklah sengsara di dunia, yang penting nanti di akhirat, di akhirat masuk surga. Masuk surga. Ya saya kira ini tidak salah sepenuhnya. Ya. Kemungkinan yang dimaksud adalah di dunia ini memang kita berjuang dan tujuannya adalah akhirat. Akhirat. Gitu. Tujuan yang harus dipastikan untuk sukses itu adalah akhirat. Kenapa? Karena memang penilaian orang sukses atau tidak itu kan di akhir. Benar. Misal mahasiswa. Mahasiswa itu dikatakan sukses kapan? Ketika dia kan bisa. Nanti di akhir. Ya, pas penilaian akhir. Awalnya bagaimana? Jadi bagaimana ada mahasiswa yang hanya tidur-tiduran saja, ada mahasiswa yang belajar semangat, ada juga yang dari tempat jauh pakai sepeda atau jalan kaki, kan ya itu kan ya nggak ada masalah. Yang penting adalah nanti di ujungnya gitu. Oleh karena itu saya kira apa yang dipesankan oleh orang tua itu ya tidak sepenuhnya salah. Hanya saja kita yang dimaksud sengsara itu ya jangan sampai kita itu tersiksa gitu, susah gitu. Orang yang beriman itu seperti digambarkan oleh Nabi, itu semuanya senang. Senang. Ya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh urusan orang yang beriman itu menakjubkan, semuanya menangkan. Inna kulla amrihi lau khair. Semua urusan itu baik. Idza asabathu sarra syakar. Fadzalika khairullah. Orang yang beriman itu kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, itu bergembira dan bersyukur. Dan karena itu berpahala. Dapat uang halal, bersyukur, berpahala. Dagang untung halal, bersyukur, itu berpahala. Wa idza asabathu dharra sabar. Maka dzalika khairullah. Dan kalau mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, tetap bersabar dan itu baik baginya. Ya kadang-kadang misalnya ya dagang rugi. Bersabar, itu berpahala. Atau sakit itu. Sakit itu kalau sabar berpahala. Jadi jangan susah. Gitu. Jangan susah, jangan laku kemudian merasa sengsara gitu. Kayak tadi lah. Ya petani itu makan di pematang sawah itu nggak susah kok, enak gitu loh, gitu. Jadi di situ letaknya, letak kebahagiaan dan juga letak bahwa sengsara dalam tanda petik sengsara, di balik sengsara ada bahagia, di balik perjuangan itu ada kebahagiaan dan kebahagiaan puncak memang nanti di akhirat. Gitu. Jadi luar biasa kalau kita melihat konsep Islam tadi untuk bisa kita meraih bahagia atau sukses di dunia ketika mungkin ada hal-hal sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bersabar, lalu mendapatkan sesuatu yang mungkin tanda kutip menyenangkan, kita bersyukur kepada Allah. Lalu pertanyaannya begini, ketika konsep-konsep ini kita aplikasikan, artinya kan kembali lagi tadi, ketika orang memiliki pemahaman yang baik terhadap agama, maka dia akan sukses di dunia. Ini bagaimana ketika ada seseorang itu yang tanda kutip pemahaman agamanya tidak baik, sehingga tadi dia pengen mengejar akhirat, tetapi akhirnya ya mungkin dia mencederai di dunia. Nah ini kita mungkin selaku dai atau selaku karena ulama adalah warasatul anbiya, ini pesan-pesan apa yang Ustaz sampaikan? Jadi kesuksesan itu memang diantara syaratnya, modal utamanya itu faham. Dan faham itu ada dalam iman. Itu sebenarnya tercakup dalam iman tadi. Ya, kita kalau mau sukses berjalan, mau ke Jakarta, kita harus paham rute ke Jakarta itu bagaimana. Oh ya, benar itu. Kalau kita nggak tahu rute, kita pokoknya nanti sampai Jakarta ya bisa nyungsep sampai hanya di Kaur, kan gitu. Jadi memang pemahaman ini penting. Kayak tadi lah, sukses
akhirat itu bagaimana sih? Apakah sukses akhirat itu berarti meninggalkan dunia? Oh, ternyata tidak. Tidak. Apakah sukses di akhirat itu berarti hanya sholat saja, tidak bekerja? Oh, tidak, bukan begitu dalam Islam. Ya kan? Ya, Kan keliru kalau orang mengejar kesuksesan di akhirat, lalu kemudian hidupnya hanya diisi dengan sholat saja. Ya, keliru. Itu bisa terjadi nanti nggak sukses malahan. Nggak sukses di dunia, nggak sukses di akhirat. Karena keliru. Yang disebut dengan dzalun. Makanya kita di akhir surat Al-Fatihah itu minta kepada Allah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan itu. Nggak sukses kalau orang itu dimurkai oleh Allah karena punya ilmu, paham, tapi ternyata nggak mengamalkan. Yang satu lagi nggak paham. Ya karena maka kemudian keliru. Nah, kita itu harus paham dan kita amalkan, gitu. Paham bagaimana amalia di dunia dan paham bagaimana yang kita persiapkan untuk akhirat nanti. Baru itu nanti enak. Paham kita itu sakit itu bagaimana? Sakit itu kalau kita paham, insya Allah ya nggak tersiksa. Oke, baik Tat. Sama dengan para sahabat itu. Perang itu kan sakit tuh. Sakit, tapi karena paham, ya senang. Rebut untuk datang ke sana, gitu. Iya, jadi menarik Tat. Tadi saya garis bawah itu adalah faham ya. Saya pernah teringat, ini kayaknya bukan hadis Tat, atau mungkin mahfuzat, tapi saya minta klarifikasi nanti. Ada man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ini konsepnya gimana nih Tat? Maksudnya Tat? Iya, ini ada yang menyebutkan ungkapan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ada yang mengungkapkan ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ya, jadi bukan hadis, tapi maknanya benar. Gitu. Ya, siapa yang ingin dunia silakan pakai ilmu. Pakai ilmu. Siapa yang akhirat silakan pakai ilmu. Silakan dua-duanya pakai ilmu. Ya misalnya ya kalau kita ingin bisa naik mobil, ya, supaya enak kan pakai ilmu. Kalau nggak punya ilmu, numpur. Enaklah jalan kaki. Nah, ya kan? Benar. Kalau kita nggak punya ilmu bagaimana mengendarai mobil atau naik mobil, ya enak jalan kaki. Ya. Tapi kalau kita punya ilmu, ya iya enak naik mobil itu. Termasuk nanti naik pesawat dan seterusnya, itu kan pakai ilmu. Ada orang itu karena nggak pakai ilmu, naik pesawat itu ya nggak bisa tidur. Oke, baik Tat, kita pending dulu. Ini tanda kutipnya ilmu ya, Tat. Salah satu caranya bisa sukses di dunia, sukses di akhirat adalah ilmu. Nah, bisa Durma, ini menarik ya. Seperti apa ini agar kita bisa sukses di dunia, sukses di akhirat, berkaitan dengan tanda kutip ilmu. Mungkin nanti akan kita lihat bagaimana mungkin para sahabat, para salafus saleh mempraktikkan ini sehingga dia benar-benar bisa sukses di dunia dan sukses di akhirat. Akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.